Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita semua dapat bergabung melalui Zoom ini. Oke, baik, langsung saja kita masuk pada kegiatan inti yaitu pengajian online. Pada hari ini bertemakan Musa alaihissalam, pertemuan dengan Khidir alaihissalam, masa kutukan dan kembali ke tanah yang dijanjikan. Kepada Bapak Rohmani Ali, dipersilahkan. Terima kasih Kak Intan yang sudah berkenan membersamai kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Tentunya puji syukur tetap senantiasa harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita diberikan umur yang panjang, kesehatan insya Allah, dan kita diberikan kesempatan untuk membuka mata kembali setelah kita tertidur ya. Nikmat sahur bagi yang berpuasa, dan juga kita masih diberikan kesempatan untuk saling bermuajahah walaupun via Zoom ya teman-teman. Dan marilah kita aturkan salawat dan salam kita. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu melimpah atas Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Yang kita hormati bersama Pak Irwan Madila, dan juga Bunda Zamimar, kakak-kakak staf pembina maupun pengajaran, dan kakak-kakak fasilitator ya, pengurus santri. Oke. Kita melanjutkan kisah Nabi Musa yang kemarin ya. Kalau kemarin itu temannya ini ya, lebih kepada bagaimana awal mula Nabi Musa dan juga perseteruannya dengan Fir'aun dan bangsa Mesir. Oke, mohon izin saya share screen. Sudah terlihat Kak Intan dan teman-teman? Terlihat, Bang. Sudah terlihat Bang Asep? Terlihat, Bang. Sudah terlihat ya teman-teman ya, share screen saya ya, PPT. Ya, Bang. Alhamdulillah. Oke. Kita pagi ini akan membahas pertama terkait dengan bagaimana Nabi Musa ketika bertemu dengan Khidir atau hamba Allah yang soleh, dan kemudian bagaimana kelanjutan kisah Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa dan Harun untuk berpulang ke tanah Palestina atau tanah yang dijanjikan, dan hal-hal apa saja yang harus mereka lalui sebelum akhirnya mereka berhasil memasuki tanah yang dijanjikan tersebut. Oke, pertama-tama kita akan melihat bagaimana ketika Musa bertemu dengan hamba Allah yang soleh ya. Dalam kitab perjanjian orang hamba yang soleh tersebut bernama Khidir alaihissalam.
Nah, pertemuan dengan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam itu terdapat pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 82 totalnya. Ini saya potong-potong terlebih dahulu biar lebih muat saja ya di slide. Nah, pertama hal tersebut bermula ketika Musa sedang berkhutbah atau berpidato di mimbarnya di depan hadapan para Bani Israel setelah mereka berhasil menyeberangi Laut Merah. Salah satu dari orang dari pengikutnya dari Bani Israel bertanya, "Wahai Musa, siapakah manusia di muka bumi ini yang paling luas pengetahuannya, yang paling banyak ilmunya?" Nah, kemudian Nabi Musa menjawab, manusia yang paling banyak pengetahuan dan ilmunya di muka bumi ini adalah saya, adalah aku. Tapi kemudian akhirnya Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwasanya ada hambaku yang soleh yang memiliki kelebihan ilmu ataupun pengetahuan dibandingkan dengan Musa. Nama Khidir alaihissalam itu tidak ada dalam Al-Quran. Dia hanya ada dalam kitab perjanjian. Sedangkan di dalam Al-Quran hanya disebutkan hambaku yang soleh saja. Gitu ya. Nah, kemudian akhirnya Musa penasaran. Ingin bertemu dengan yang namanya Khidir alaihissalam. Nah, kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya aku bisa menemui hambamu yang soleh itu agar aku juga bisa kira-kira berguru ataupun menimba ilmu darinya. Nah, Allah mengatakan, bawalah ikan. Ikannya dalam sebuah riwayat mengatakan ikannya adalah ikan yang ini ya, yang hendak dijadikan, bawalah ikan, dan ketika nanti di suatu tempat ikan itu turun ataupun melompat, maka disitulah tempat kamu bisa menemukan hambaku yang soleh itu. Nah, kemudian akhirnya Musa alaihissalam mengajak orang kepercayaannya yaitu Yosua atau ini ya, apa itu? Dalam sebuah riwayat yang lain ada yang mengatakan Yosua bin Nun, ada juga Yesaya bin Nun ya. Oke. Berangkatlah mereka berdua. Nah, kita bisa melihat di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita. Nah, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Kemudian pembantunya menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Jadi sudah kelewatan. Ikan itu sudah melompat ya, yang tadinya mau disantap, mau dijadikan makanan, dan justru lompat dan kemudian menghilang di tempat yang dimaksud oleh pembantunya. Nah, kemudian Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Nah, kemudian lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Nah, kemudian dia menjawab, ini yang menjawab Khidir alaihissalam ya, sungguh
engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku? Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Ya Musa berkata, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Nah, maksud daripada sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu, nah, itu kan ini ya perkataan dari Khidir alaihissalam yang ditujukan kepada Musa. Maksudnya adalah Musa belum memiliki pengetahuan seperti halnya pengetahuan ataupun ilmu yang dimiliki oleh Khidir alaihissalam. Dalam sebuah tafsir dikatakan Khidir alaihissalam memiliki pengetahuan mampu membaca peristiwa yang akan datang. Ilmu futuristik ya, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, Khidir sudah tahu. Nah, ini menurut pendapat sebagian ahli tafsir. Sedangkan Musa tidak memiliki hal tersebut. Oke. Nah, setelah sepakat dan Musa juga bersedia untuk tidak bertanya tentang apa yang dikerjakan oleh Khidir alaihissalam, mereka akhirnya berjalan. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Nah, ini yang melubanginya Nabi Khidir alaihissalam ya. Ada naik perahu, kemudian sudah sampai, ternyata perahunya malah dilubangi. Kemudian Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Nah, kemudian dijawab oleh Khidir alaihissalam. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Nah, kemudian akhirnya Nabi Musa menyadari kekhilafannya. Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Nah, ini yang membunuh anak muda tadi, Khidir alaihissalam ya. Jadi mereka sedang jalan berdua, berjumpa dengan anak muda. Ada juga yang mengatakan anak yang masih belia. Kemudian anak tersebut dibunuh oleh Khidir alaihissalam. Nah, sehingga Musa berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Nah, maksudnya kenapa Khidir membunuh anak tadi, sementara anak tadi tidak melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Nah, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Nah, ini yang dikatakan oleh Musa kepada Khidir ya. Dan dia lupa perjanjian kesepakatan di awal. Bahwasanya ketika dia mau diajarkan ilmu oleh Khidir, Khidir meminta syaratnya ikuti aku dan jangan berkomentar, jangan bertanya terhadap apa yang terjadi ataupun yang akan dilakukan oleh Khidir alaihissalam. Ada beberapa ahli sejarah yang menyatakan bahwasanya Musa ini orang yang memang terkenal sangat cerdas, bukan hanya sekedar kuat, yang pernah memukul sekali pukulan satu orang Mesir itu langsung meninggal ya. Tapi juga dia terkenal sangat cerdas. Dan memang menjadi keumuman bahwasanya Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub itu memang dilebihkan di atas umat ataupun bangsa yang lain. Nah, apalagi Nabi Musa ya, fisiknya ataupun kecerdasannya itu di atas rata-rata. Nah, Nabi Musa terkenal oleh sifat kritisnya, pemberani dan kritis ya. Bahkan
Nabi Musa itu pernah meminta untuk melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Saking pemberani dan kritisnya, seperti apa sih Tuhanku itu. Nah, Nabi Musa pernah meminta agar mampu melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada tambahan lagi ketika mereka berjalan melewati sebuah tempat penduduk. Kemudian mereka meminta agar dijamu. Jadi Nabi Khidir dan Musa alaihissalam itu meminta agar mereka berdua dijamu oleh penduduk tersebut. Tapi kemudian akhirnya ditolak oleh penduduk tersebut. Hanya sekedar minta dijamu ataupun sekedar diberikan tempat untuk beristirahat ataupun menginap, tetapi penduduk tersebut menolak kedatangan Khidir dan Musa alaihissalam. Tapi anehnya ketika melewati rumah yang hampir roboh, Nabi Khidir alaihissalam kemudian tiba-tiba menegakkan dinding yang sudah hampir roboh tadi, sehingga akhirnya berdiri kembali dan kokoh. Nah, kemudian Nabi Musa, ini lanjutannya sebetulnya ya, cuman nggak saya cantumkan di PPT. Nabi Musa pun protes, bukankah kita sudah ditolak oleh mereka? Mereka tidak mau menyambut kita. Lantas mengapa kita harus berbuat baik pada mereka dengan membantu menegakkan dinding bangunan rumah ini? Nah, kemudian dijawab oleh Khidir alaihissalam, inilah akhir kebersamaan antara dirimu dan aku. Jadi sudah 3 kali ya Nabi Musa protes terhadap apa yang dilakukan oleh Khidir alaihissalam. Nah, kemudian sebelum berpisah, Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan perihal peristiwa yang mereka lalui di perjalanan tadi. Ketika Nabi Khidir tiba-tiba melubangi perahu yang sudah mereka tumpangi, Nabi Khidir menjelaskan bahwasanya di hadapan mereka ada seorang raja yang sangat zalim dan akan merampas perahu-perahu dan harta-harta orang-orang pemilik perahu tadi. Sehingga karenanya Khidir melubangi perahunya agar tidak dapat digunakan oleh raja tadi untuk merampas harta kekayaan orang-orang itu. Nah, kemudian ketika tahukah engkau kenapa aku membunuh anak muda tadi? Itu karena anak muda tadi itu adalah anak dari ayah dan ibu yang soleh-solehah, dan kekhawatiran kami, Nabi Khidir menggunakan istilahnya bukan saya tapi kami ya. Ini anak nanti ketika dewasa dia akan mengajak orang tuanya untuk menjadi kafir. Maka dari itu dia membunuh anak muda tersebut. Dan kemudian, tahukah kamu kenapa aku menegakkan dinding bangunan tadi? Karena bahwasanya dinding bangunan itu adalah bagian dari rumah di mana ada anak yatim piatu yang mendiami rumah tersebut, dan dinding itu aku tegakkan agar mampu melindungi mereka dan harta peninggalan yang anak yatim itu miliki. Tapi sudah selesai. Musa ternyata karena saking kritisnya, saking beraninya tidak bisa menahan diri ya untuk tidak bertanya atau kritis kepada Khidir alaihissalam. Justru itulah yang mengakibatkan dirinya gagal untuk menjadi mendapatkan ilmu ataupun pengajaran dari Khidir alaihissalam yang dikatakan dalam Al-Quran oleh Allah bahwasanya Khidir adalah hamba Allah yang paling luas pengetahuan dan ilmunya di atas muka. Nah, begitu ya. Nah, sebetulnya selain Khidir, dalam kisah Nabi Musa banyak sekali kita ditemukan dengan orang-orang ya. Salah satunya adalah Qorun. Nah, Qorun itu juga sebetulnya hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam dan merupakan bagian dari
salah satu keluarga Bani Israel. Kemudian siapa lagi? Bal'am bin Ba'ura. Dia adalah seorang ulama dan luar biasanya dia diberikan keistimewaan. Doanya selalu terkabul. Tapi karena insiden dia berupaya menghalangi tujuan Nabi Musa dan Bani Israel, dia akhirnya singkat cerita dicabut kelebihannya oleh Allah dan kemudian apa itu? Berada dalam kesesatan atau dalam kekafiran setelahnya. Oke, saya lanjutkan. Walaupun sebetulnya nanti kalau ini ya, kalau kita sampaikan di forum ini terkait dengan pertemuan Musa dengan orang-orang lainnya, mungkin waktunya nggak cukup. Nah, kita beralih kepada peristiwa di mana setelah Nabi Musa dan Bani Israel yang dipimpinnya bersama dengan Harun alaihissalam berhasil selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Bala tentaranya itu, pasukan Fir'aun itu, yang berkuda saja, itu menurut riwayat 100.000 pasukan. Sedangkan pasukan yang berjalan kaki itu 1.500. Sedangkan Musa, Harun bersama Bani Israel hanya sekitar 600.000 saja. Nah, begitu ya. Dan ini menunjukkan sifat kepemimpinan yang tinggi, yang luar biasa dari Musa alaihissalam. Ketika mereka dikejar oleh Fir'aun, Nabi Musa memposisikan dirinya bukan posisi yang paling depan, tetapi posisi Musa dan Harun adalah posisi yang paling belakang, yang paling terakhir dari rombongan Bani Israel yang eksodus ya. Kemudian ketika barulah setelah sampai ke hadapan Laut Merah, kemudian Musa merangsek maju ke depan dan kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya dan terbelahlah Laut Merah. Nah, setelah mereka sampai ke seberang Laut Merah atau di mana kawasan itu sudah termasuk wilayah dari negeri Syam, mereka hanya menginap sekitar 3 hari saja di seberang Laut Merah tersebut dan kemudian mereka melanjutkan perjalanannya karena tujuan utamanya itu adalah ke tanah Palestina, karena itulah tanah yang dikatakan sebagai tanah yang dijanjikan akan ditempati oleh keturunan Nabi Ibrahim. Ingat ya, Bani Israel itu ya keturunan Nabi Ibrahim dari garis Ishak dan Yakub alaihissalam. Dari Yakub kemudian ada Yusuf, ada Benyamin dan seterusnya. Kemudian sampai ratusan tahun kemudian lahirlah Musa dan Harun. Nah, itu seperti itu. Nah, sebelum mereka sampai ke ke tujuan mereka, ke tanah Palestina itu, nah, ternyata ketika mereka hendak memasuki tanah Palestina tersebut, sudah ada bangsa yang menempati daerah tersebut. Dikenal dengan bangsa atau kaum Jabbar. Jadi Musa meminta 12 utusan dari masing-masing suku Bani Israel tadi itu untuk menjadi menyelidiki bagaimana keadaan bangsa ataupun penduduk yang sudah mendiami tanah Palestina tersebut. Nah, akhirnya ternyata dari 12 orang utusan Musa tersebut hanya 1 orang saja yang tetap mengatakan harus tetap segera mengusir ya orang-orang Jabbar agar keluar dari tanah Palestina, dan sehingga karenanya Bani Israel bisa memasuki tanah Palestina tersebut. Tapi kemudian sebagian besar semuanya mengatakan
tidak mau, tidak berkenan untuk apabila mereka pergi berperang ya, melawan atau kira-kira mengusir penduduk kaum Jabar tersebut. Sebelum itu ya teman-teman, sebelum mereka berupaya untuk masuk ke tanah Palestina, ada insiden kecil ya, walaupun sebetulnya bukan insiden kecil juga. Ketika Nabi Musa hendak menerima wahyu dari Allah di Gunung Sinai, Musa meninggalkan Bani Israel dengan mengamanahkan kepada Harun agar menjaga Bani Israel yang ditinggalkannya selama Nabi Musa menerima wahyu dari Allah di Bukit Sinai. Ada yang mengatakan selama 30 hari dan ditambah 10 hari, jadi genap 40 hari Nabi Musa berada di Gunung Sinai dalam rangka untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan celakanya ketika Nabi Musa baru pulang dari Gunung Sinai, kemudian dia mendapati Bani Israel, nggak semuanya ya, tidak semuanya, menyembah patung sapi emas yang dibuat oleh Samiri. Jadi Bani Israel ini setelah mendapatkan harta rampasan dari tentara Fir'aun yang binasa tadi, banyak mendapatkan harta-harta ya, termasuk emas dalam jumlah yang banyak, dan sehingga karenanya emas tersebut dilebur ya, kemudian dijadikan patung sapi emas dan kemudian dijadikan sembahan oleh sebagian Bani Israel. Nah, ketika Musa baru turun dari Gunung Sinai dan menemui kaumnya, dia langsung melemparkan lauk. Lauk itu berisi ini ya, potongan-potongan batu yang berisi tulisan atau kira-kira wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melemparkan lauk tersebut, kemudian dia marah dan dia mendatangi Harun. Bahkan konon katanya Nabi Harun alaihissalam itu dijambak, dipegang janggutnya oleh Musa, sehingga karenanya janggut atau jenggot yang terjambak oleh Musa itu berubah warnanya menjadi putih. Jadi Harun dalam riwayat sebagian ahli sejarah, jenggotnya itu belang, sebagian putih dan sebagian hitam. Kalau yang putih itu katanya bekas dijambak oleh Nabi Musa. Nah, dia juga marah kepada Harun. Kenapa engkau biarkan pengikut kita menjadi penyembah berhala setelah mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, Nabi Harun menjawab, kalau aku sudah mencoba menghalangi dan mencegah dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kenapa engkau tidak memberitahu aku sebelumnya dan menyusul aku? Nabi Harun menjawab, kalau aku menyusul dirimu dan memberitahumu, aku khawatir kamu akan memarahiku. Kenapa engkau justru meninggalkan mereka sementara mereka dalam kesesatan? Itu jawabnya Nabi Harun. Dan akhirnya singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam meminta pengikutnya yang menyembah patung sapi itu agar bertobat dengan sebelumnya mengusir Samiri terlebih dahulu. Jadi Samiri itu diusir, tidak boleh ikut lagi rombongan Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa meminta kaumnya dengan cara bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Disebutkan dalam Al-Quran, mereka bertobat dengan cara membunuh diri mereka. Kemudian pada pagi hari selanjutnya, orang-orang yang menyembah patung sapi emas tersebut disebutkan sebanyak kurang lebih 70.000
Bani Israel itu ini ya dihukum sebagai jalan pertobatan, dihukum dengan dibunuh ataupun dipenggal kepalanya. Nah, itulah ini ya secuil peristiwa yang terjadi ketika Bani Israel yang dipimpin oleh Musa dan Harun hendak berpulang ke tanah Palestina. Nah, untuk selanjutnya, ketika mereka hendak memasuki tanah Palestina, mereka mendapati kaum yang sangat kuat, sehingga disebut dengan sebutan kaum atau suku Jabbar, kaum Jabbar ya. Dan akhirnya justru Bani Israel menolak anjuran berperang yang diperintahkan oleh Allah lewat perantaranya Nabi Musa dan Harun. Dan mereka lupa bahwasanya jangankan menghadapi manusia, menghadapi lautan saja dengan mukjizat yang Allah berikan itu mampu terbelah. Itulah ini ya Bani Israel. Padahal sudah jelas-jelas pernah mereka diperlihatkan betapa Laut Merah yang terbelah, betapa kemudian mereka diberikan mukjizat yang bisa disaksikan oleh mata mereka langsung. Ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk memerangi kaum Jabbar dan mengusir mereka dari tanah Palestina, mereka malah menyuruh sebaiknya, hai Musa, kami tidak mau berperang. Kalau mau berperang silakan kau pergi saja dengan Tuhanmu. Kami duduk saja di sini menanti kemenangan. Silakan saja. Kaumnya disuruh berperang, tapi malah menyuruh balik, mendingan kamu saja yang berperang sama Tuhanmu sana. Kita nanti ikut kalau kamu sudah menang. Nah, itu perkataan ini ya, Bani Israel. Hanya dua orang saja, satu orang yang pernah menyelidiki mendatangi kaum Jabbar tadi, kehidupannya seperti apa, kemudian seterusnya itu peradabannya seperti apa. Dan menurut riwayat satu orang lagi itu bernama Hur, sehingga dulu pernah ada film Judah Ben Hur. Nah, itu mengisahkan terkait dengan penaklukan tanah Palestina oleh Bani Israel yang sudah sekian ratus tahun lamanya, semenjak zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga setelah dibakar oleh Raja Namrud itu hijrah pindah ke tanah Palestina. Dan memang itulah tanah yang dijanjikan oleh Allah, tanah yang sama yang dijanjikan kepada Ibrahim, dan kelak akan ditempati oleh anak cucu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karena penolakan yang dilakukan oleh Bani Israel, penolakan untuk berperang ya, akhirnya mereka dikutuk atau dihukum oleh Allah. Mereka tidak akan mampu memasuki tanah Palestina selama 40 tahun lamanya. Selama masa itu pula, Bani Israel tidak bisa keluar dari daerah yang bernama daerah Tih. Ketika mereka berjalan ke utara, tiba-tiba mereka kembali ke titik semula. Ketika mereka berjalan ke selatan, barat, dan timur, tiba-tiba mereka kembali pula ke titik yang semula. Nah, menurut riwayat sebagian demikian. Mereka terjebak di daerah yang bernama Tih selama 40 tahun lamanya. Walaupun mereka masih tergolong masa hukuman atau masa kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa-masa tersebut tetap saja Allah menurunkan hidangan langsung dari langit berupa manna wassalwa. Itu ada dalam Al-Qur'an. Mana itu dia kalau pagi-pagi Bani Israel itu buka pintu atau buka pintu tendanya ya, karena kan mereka masih belum sampai ya, masih dalam masa perjalanan Exodus tadi. Mereka buka pintu, itu di hadapan pintu mereka itu ada semacam makanan mirip seperti roti, itu turun dari langit dan mereka tinggal ambil saja dan tinggal bisa dimakan langsung. Itu di pagi hari. Dan kemudian di sore hari
Allah mendatangkan salwa. Salwa itu sejenis unggas yang mudah ditangkap oleh Bani Israel. Jadi kalau sore hari mereka tinggal menangkap unggas tersebut dan kemudian memakannya. Dan ketika mereka memerlukan air, jadi mereka itu diminta membawa batu yang besar, dan ketika mereka membutuhkan air, Nabi Musa tinggal memukulkan tongkatnya ke batu besar tersebut, dan kemudian terpancarlah sebanyak 12 pancuran air yang memancar dari batu tersebut, sehingga tiap pancuran itu untuk masing-masing suku Bani Israel yang memang sebanyak 12 suku. Nah, itulah kelebihan Bani Israel, bangsa yang diistimewakan, diunggulkan atas bangsa yang lain. Mereka mendapatkan keistimewaan dan bisa mendapatkan hidangan langsung yang diturunkan oleh Allah dari langit. Bukan hanya itu, menurut suatu riwayat, bahkan ketika mereka ada dalam masa perjalanan untuk pulang ke Palestina tersebut, mereka selalu dipayungi oleh awan ataupun mendung, sehingga mereka tidak kepanasan. Wah, luar biasa ya. Bani Israel ini mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa dari Allah. Dikasih makanan pagi dan sore hari, dikasih air, dikasih payung berupa awan ataupun mendung ya, sehingga tidak kepanasan ketika mereka tersesat di gurun. Nah, itu seperti itu. Nah, setelah mereka melampaui masa kutukan selama 40 tahun tersebut, nah akhirnya kemudian Nabi Musa juga sudah wafat, dan kemudian menyusul juga Nabi Harun wafat. Maka selanjutnya Allah mengangkat Nabi setelahnya. Nabi ini tidak ada dalam nama-nama Nabi dan Rasul yang di Al-Quran. Nama nabinya itu Yesaya atau Joshua, bukan Joshua Huta Barat, bukan ya. Kalau Joshua yang itu sudah meninggal karena dibunuh oleh Sambo dan Baradai. Nah, ini uniknya adalah tidak ada seorang pun dari Bani Israel yang hidup ketika mereka memasuki pintu gerbang tanah Palestina. Jadi orang-orang yang menolak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun, bahkan termasuk Nabi Musa dan Harun sendiri itu juga wafat terlebih dahulu. Nah, kemudian generasi setelahnya 40 tahun kemudian mereka dipimpin oleh Yosua bin Nun berhasil mengusir penduduk bangsa atau kaum Jabar tadi dari tanah Palestina, dan kemudian selanjutnya mereka mendiami tanah Palestina kembali. Nah, kemudian selanjutnya setelah mereka di bawah pimpinan Nabi Musa, Harun, Yosua, selanjutnya lagi ada Nabi kalau nggak salah ada Nabi Daniel ya. Kemudian ada Nabi Daud, kemudian ada setelah Daud ada Nabi Sulaiman, dan di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman lah Bani Israel berada pada puncak kejayaannya. Kemudian setelahnya itu tentunya tanah Palestina itu merupakan tanah yang sangat istimewa ya, sampai dengan hari ini menjadi rebutan tiga umat beragama ya. Ada Kristen, dulu perang salib ya, ada Kristen, ada Yahudi atau Israel ya, kemudian juga umat Islam. Pertama begini, tanah Palestina itu bahkan di Al-Quran pun ini ya disebutkan itu adalah tanah yang dijanjikan untuk keturunan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim
setelah dibakar oleh Namrud, dia pergi ke Palestina. Dia tinggal di Palestina. Kemudian sampai dengan Nabi Yakub, terakhir Nabi Yakub yang mendiami Palestina. Kemudian setelah Yusuf menjadi orang penting di Mesir, akhirnya Bani Israel boyong ke Mesir semuanya. Dan kemudian setelah itu sekian ratus tahun lamanya, ada yang mengatakan sekitar 400 tahun lebih ya, dari masa Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup sampai dengan menjelang kelahiran Musa, itu sudah beratus-ratus tahun lamanya. Sehingga ketika berangkat pulang ke Palestina, sudah ada bangsa yang mendudukinya lagi. Kemudian di tanah Palestina juga itu merupakan tanah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, atau bagi umat Kristen itu adalah Yesus Kristus. Di Palestina itu ada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Kiblat pertama ya, sebelum kemudian di masa Nabi kemudian dialihkan kembali ke Mekah. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian sehingga pada hari ini tetap masih menjadi ini ya, tanah rebutan tiga umat tadi itu. Dan sekarang yang sedang menguasai adalah bangsa Israel. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semua. Tentunya selanjutnya terkait dengan kisah Bani Israel yang sudah menempati tanah Palestina, kemudian beratus-ratus tahun kemudian apa yang terjadi setelahnya. Nah, silakan teman-teman coba cari tahu sendiri. Yang pasti setelahnya Bani Israel setelah Nabi Sulaiman meninggal dan kemudian digantikan oleh salah satu keturunannya, pada tahapan berikutnya Bani Israel ditaklukkan ya oleh Raja Nebukadnezar, dan juga terakhir sebelum kelahiran Nabi Musa, sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, tanah Palestina dijajah ataupun ditaklukkan oleh Romawi. Ada juga sebelumnya Alexander the Great dari Makedonia, dan yang terakhir sebelum kelahiran Nabi Isa menjadi jajahan bangsa Romawi. Sekian teman-teman semua, saya kembalikan pada Ibu Moderator, Ibu Intan ya. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Rohmani Ali yang telah memaparkan materi tentang Musa Bu Intan alaihissalam. suaranya nggak ada, cuma gerak-gerak monyong-monyong bibirnya saja. Sudah ada suaranya? Oh ya, sudah ada. Ternyata saya yang speakernya sudah mati. Nah, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Rohmani Ali selaku pemateri kita yang telah menjelaskan tentang Nabi Musa. Juga pertemuannya kepada Khidir alaihissalam yang dijelaskan dari masa kutukan hingga kembali ke tanah yang dijanjikan. Mungkin bagi seluruh santri atau para hadirin yang ingin bertanya bisa dipersilahkan untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Atau jika ada yang ingin berpendapat juga dipersilahkan. Oke, Bang Ruslan. Silakan Bang Ruslan. Oke, baik. Terima kasih Intan. Terima kasih juga kepada Rohmani ya. Kami mengenalnya Bang Omen.
Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya ini. Sebenarnya kemarin saya mau nanya gitu ya, cuma terlanjur habis waktunya. Saya pernah mencari-cari informasi begitu ya tentang siapa sih suku asli gitu ya yang berada di daerah yang sekarang bernama Palestina dan Israel itu gitu. Setelah digali memang nyaris ya antara Palestina atau bangsa Palestina dengan orang-orang Israel itu keduanya pendatang begitu. Israel yang diceritakan oleh Bang Omen ya dari kemarin pagi dan pagi ini asal usulnya seperti apa, sedangkan bangsa Palestina itu dalam literasi yang saya temukan itu berasal dari para migran ya, imigran dari sekitar Yunani begitu, yang disebut dengan bangsa Palestina itu. Nah, kalau kita tarik ke konteks kekinian, kemudian semua saling klaim gitu. Karena kalau ngomongin pribumi gitu ya, ngomongin sejarah sebenarnya dia dinamis gitu. Bahkan kita ngomongin Indonesia pun yang disebut pribumi itu ya nggak ada gitu, semua pendatang gitu. Ada yang dari Afrika, ada yang dari daerah Cina, Mongol sana gitu. Jadi terkait ini Bang Omen, penegasan tanah yang dijanjikan itu secara apa ya, secara fakta dan politik mungkin hari ini gitu ya. Apa yang kemudian membuat itu menjadi rumit gitu? Apakah memang Israel merasa pede gitu ya karena ada negara besar yang backup dia di belakang gitu, atau memang di sisi lain umat Muslim atau negara-negara yang mayoritas Islam itu yang terkesan tidak peduli juga gitu ya terhadap Palestina. Padahal di situ ada sejarah panjang, khususnya kehadiran Masjidil Aqsa begitu, yang menjadi kiblat pertama bahkan ya sebelum ke Masjidil Haram seperti itu. Itu mungkin Bang Omen mohon penjelasannya terkait apa yang kemudian membuat ketegangan antara Palestina dan Israel ini panas gitu ya bertahun-tahun seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Intan. Baik, terima kasih. Boleh dijawab oleh Pak Rahman Ali. Terima kasih Bang Ruslan. Sebetulnya untuk narasumber itu kalau ada yang bertanya itu justru bersyukur itu. Justru kadang kalau ada yang bertanya akhirnya menjadi tergali lagi apa yang bisa disampaikan yang mengendap belum disampaikan menjadi teringat dan kemudian disampaikan. Dan bahkan mungkin juga pembahasannya menjadi lebih mendalam. Oke, terima kasih Pak Ruslan sudah tanya. Pertama memang istilah pendatang ataupun pribumi itu sebetulnya bahkan sudah ribuan tahun lamanya itu terjadi saling silih berganti dalam sebuah sejarah ini ya peradaban manusia di bumi. Bahkan jauh sebelum cerita setelah Masehi, bahkan cerita epos Mahabharata ataupun perangan yang terjadi antara bangsa Asura dengan bangsa melawan pengikutnya Rama, atau ketika misalnya perebutan yang terjadi antara bangsa-bangsa yang jauh, yang ribuan tahun sebelum Masehi, itu sudah menandakan bahwasanya manusia itu saling silih berganti yang mendiami peradaban ataupun tanah tertentu di atas muka bumi. Jadi begini, kita yang hidup di masa sekarang ini semuanya adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam.
pengikut Nabi Nuh yang selamat dari peristiwa banjir besar setelah banjir surut, selain keturunan Nabi Nuh, itu diwafatkan, sehingga tersisa hanya anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Kalau Sam itu ya termasuk bangsa Arab ya, termasuk Bani Israel, bangsa Eropa, itu Sam ya. Nah, kalau kita di Asia itu dari garis Yafis bin Nuh. Nah, termasuk orang Indonesia, orang Malaysia, orang Jepang, China itu dari garis Yafis bin Nuh. Dan kemudian Ham itu lebih dominan menurut sejarahnya itu ini ya di daratan Afrika. Sampai setelahnya kepada peradaban-peradaban yang setelahnya ya banyak sekali. Bahkan sampai dengan Nabi Ibrahim itu pun juga dia pindah ya, hijrah, artinya datang ke Palestina setelah dia dihukum dibakar oleh Nimrod. Kalau dalam buku sejarah namanya Nimrod ya, tapi di kita itu namanya Namrud. Dia datang ke Palestina. Dan